Kalau teman-teman cari HP dengan desain premium, layar lengkung, dan kamera 200 megapiksel ber-OIS, bisa cek video ini. Sekalian gue bakal tes ketahanan baterainya sembari berpetualang di Taiwan. Tapi kalau kalian para pemuja performance, oke guys, jadi gue baru keluar dari hotel nih dan update aja dulu kalau sekarang baterai ada di 94%, jam 10.15 ya. Tadi gue udah sempat breakfast dari hotelnya, tapi kurang puas. Gue mau ajak kalian ngeliat sarapannya orang Taiwan di sini nih. Apa ini? Masih merah, orang udah pada jalan. Loh. Ada merah kedap-kedip, sama ada hijau. Gue bingung pas jalannya yang mana sih guys. Nah yang sekarang ini hijau nih. Selain dapat watermark bawaan kayak gini, kali ini Realme berkolaborasi dengan salah satu penerbit buku panduan perjalanan yang populer, yaitu Lonely Planet. Jadi fotonya sekarang ada bar putih bertuliskan nama HP dan Lonely Planet. Oke, jadi buat yang ngikutin IG gua, baru-baru ini gua diundang sama Taiwan Tourism Board buat ngevlog ke daerah timurnya Taiwan. Cuman ini udah kelar ya, dan hari ini gua lagi di perkotaannya yaitu Taipei. Sebelum sore nanti gua balik ke Singapura. Oke guys, sekarang kita mau ke 7-Eleven X. Jadi ini kayak 7-Eleven yang nggak ada kasir sama staffnya ya. Dan di sini kita disuruh naik MRT, namanya Banan Line, sekitar 17 menit. Guys, coba lirik fitur baru ini deh, yaitu auto zoom yang ada di mode street. Jadi saat kita tap ke suatu area, dia bakal otomatis ngezoom dan secara pintar kasih komposisi yang pas di area yang kita tap tadi. Kalau mau cancel ya tinggal tap sekali lagi aja. Thank you. Impresi gue tentang HP ini jelas berasa mewah ya. Punya layar lengkung dengan back cover dibalut premium leci vegan leather yang merupakan hasil kolaborasi dengan Matteo Menotto, mantan desainer Gucci. Warna Oasis Green yang gue pakai ini cukup kalem ya dia. Yang mana gue demen sih ini. Kalau mau yang lebih stand out lagi, kalian bisa pilih varian yang Sunrise Beige, lebih terang. Terus dia punya kamera mode yang bulat di tengah, yang ada jahitan dan garis bercorak gitu. Mirip kayak pita Gucci gitu nggak sih? Tapi sebagian ada yang bilang kayak resleting. Nggak salah juga. Cuma ya, kalau dilihat secara keseluruhan, kayak lollipop gitu nggak sih? Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar dengan bezel cukup tipis. Dagunya juga termaksud normal ya, bukan yang tebal sendiri. Layar lengkungnya ini selain terlihat premium, bikin pengalaman nontonnya lebih luas. Oke guys, update aja nih, sekarang jam 12.28, baterai ada di 80% ya. Sekarang kita lanjut ke 7-Eleven store-nya. Keren nih guys, keren. Excuse me, can I ask you something? Ya, sayangnya nggak bisa guys. Ribet bayarnya. BTW untuk portrait mode di HP ini ada 1 dan 2 kali ya, yang hasilnya dari sisi detail muka udah cukup baik. Tekstur muka dan jenggot tipis-tipis gua masih kelihatan di sini. Cuman untuk pemisahan objek dengan backgroundnya masih perlu ditingkatin lagi sih. Beberapa bagian ada yang masih kena blur. Oke guys, sekarang kita pengen naik bus ke 101 Taipei Observation. Kita lihat guys. Ternyata bisa jalan sih 10 menit juga. Ya udahlah, kita jalan aja yuk. Oke, sekarang kita ngomongin kualitas video di HP ini ya. Yang mana dari sisi stabilisasi sayangnya gempa untuk resolusi 4K. Yang artinya kalau mau dibuat ngevlog sambil jalan ya masih pakai gimbal. Atau posisi diem aja pakai tripod. Nggak punya gimbal?
Bisa turunin resolusinya ke 1080p biar dapat video yang lebih stabil. Oh ya, dari sisi jarak pandang, resolusi 4K itu yang paling luas ya. Habis itu 1080p dan terakhir mode ultra steady-nya yang on. Yang paling zoom in nih. Tapi dia juga yang paling stabil sih. Cuman sayangnya mentok di 1080p aja. Terus kamera selfie-nya keren deh. Jadi saat pindah posisi ke horizontal gitu, bakal otomatis ganti ke 0,8 kali yang jadi wide banget. Background-nya jadi lebih banyak yang ditangkap. BTW buat kualitas fotonya nanti kita bahas di belakang ya. Itu dia guys. Oke, sekarang kita ngomongin spesifikasinya, tapi yang penting-penting aja ya. Yang mana HP ini punya layar lengkung dengan ukuran 6,7 inch, 120Hz refresh rate dengan 2160 PWM dimming. Yang artinya semakin tinggi angkanya, maka mata kita nggak gampang capek ya, karena flickernya juga yang semakin minim. Habis itu pakai chipset Dimensity 7050 5G, yang mana katanya itu rebrand dari 1080. Untuk baterainya dia 5000 mAh yang support 100 watt super full charge, yang diklaim Realme ke 100% itu dalam 26 menit. Terus dari sisi kamera, dia pakai sensor baru nih, ISOCELL HP3 200 megapiksel untuk lensa utamanya. Habis itu 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Oh ya, untuk selfie-nya itu 32 megapiksel lensa Sony IMX615. Untuk spek-spek lainnya kalian bisa langsung lihat di sini aja ya. Gimana hasil fotonya, Bang? Punya karakter warna yang lebih keluar, tapi kalau dibilang oversaturated menurut gue masih aman lah ya. Apalagi pas kemarin gue ke daerah pegunungan Taiwan Timur, hasilnya cukup memanjakan mata sih. Emang warna daunnya lebih hijau dari aslinya, tapi buat upload ke sosmed menurut gue bakal banyak yang suka kok. Terus buat foto 2 kali lossless-nya yang kalau dibandingin sama 2 kali digital zoom bisa kelihatan perbedaan di sini ya. Hasil dari lossless-nya itu masih detail. Hal ini sama dengan 4 kalinya. Nyampe juga di Taipei 101. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Taipei 101 nih, dan ternyata ini mall ya. Mungkin kita mesti cari jalan dulu ke atas buat cek observation-nya. Dan update dulu, sekarang kita ada di jam 2:06, baterai ada di 58% ya. Ya, 101 floor-nya close guys. Lihat tuh, antrinya udah panjang banget. BTW buat UI ada beberapa fitur baru yang menarik sih buat gua. Yang pertama itu ada yang namanya Adaptive Sleep. Dimana saat kita masih liatin layar, HP-nya nggak bakal jalanin auto sleep ya. Jadi maksudnya kalau kita setel auto sleep-nya 15 detik, saat kita masih liatin layar, setelah 15 detik layarnya masih tetap nyala nih. Terus satu lagi berhubungan sama notif. Jadi kalau orang lain yang pegang HP kita, kalau ada notif yang masuk dia nggak bakal nongol gitu ya, kecuali kalau kita sendiri. Nanti dia pakai kamera depannya deteksi kalau emang itu kita, dia baru bakal keluar notifnya. Keren sih. Oke guys, jadi akhirnya kita nggak jadi untuk nonton atau ke atas itu tuh. Sekarang mau beli oleh-oleh dulu. Tapi sebelumnya mau update dulu, sekarang jam 14.49, baterai ada di 53%. Wah, masih setengah. Untuk kecerahan layar di bawah sinar matahari gini masih cukup terlihat, walaupun bukan yang jelas-jelas banget. Oh ya, buat 200 megapiksel di lensa utama HP ini menurut gue bikin kita semakin kreatif buat dapetin komposisi yang menarik. Karena saat di crop pun hasilnya masih baik. Saat dibandingin sama yang 1 kali biasa, terlihat ya detailnya udah berkurang. Oke guys, sekarang kita mau beli oleh-oleh titipan si nyonya, dan kayaknya oleh-olehnya cukup terkenal di Taiwan deh. Oke guys, update aja nih, sekarang jam 16:18, baterai ada di 40% ya. Habis itu sambil tunggu boarding, gue kerja dulu dikit sambil nonton YouTube sekitar 30 menitan dan baterai berkurang 3%. Tuh gawat telat guys. Keasikan kerja. Udah tinggal 5-10 menit lagi.
So guys, orang terakhir. Dan akhirnya gue sampai Singapura hampir jam 1 pagi dengan baterai 24%. Untuk SOT-nya sendiri dapat di 5 jam dengan pemakaian terbesar ada di Maps, YouTube, sama kamera. Kalau dihabisin kurang lebih sih bisa dapat SOT di 6-7 jam ya. Dan menurut gue itu udah termasuk baik. So, untuk ketahanan baterai di HP ini sih aman. Oh ya, buat kamera malam termasuk oke kok. Cukup terang, tapi feel malamnya juga masih tetap berasa. Langitnya nggak yang kayak siang hari gitu. Kalau ultrawide jelas ada penurunan kualitas, tapi kalau buat gua masih wajar sih. Cuman untuk 2 kali dan 4 kali terkadang HDR-nya nggak jalan. Jadi kalau ada cahaya terang kurang bisa diekspos dengan baik. Ini gua agak ngeri nih. Ada cowok di sana. Sebenarnya bukan ngeri di palak, tapi gua ngeri ntar dia tiba-tiba loncat. Karena gua yang lebih deket. Nanti gua yang bakal masuk penjara kayaknya, disangka gua dorong atau apa kan. HP ini punya 2 warna ya, ada Sunrise Beige sama Oasis Green. Untuk variannya sendiri cuma ada 1, yaitu 12 plus 512 GB. Terus buat harganya, jujur gue nggak tahu sih. Harusnya pas video ini tayang, Realme Indonesia udah umumin. Terus kalau ditanya worth it apa enggak, tergantung. Bakal lebih mendingan kalau harganya minimal disamain kayak Realme 10 Pro Plus tahun lalu, yaitu di sekitar 6-7 juta. Karena secara storage itu udah terjadi kenaikan ya dari 256 ke 512. Terus charging yang sampai 100 watt dan lensa 200 megapiksel ber-OIS. Zoom to the next level. Ya walaupun gue ngerti sih dengan harga segitu untuk para pemuja chipset atau gamer kelas berat bakal kecewa karena bisa dapat performance yang lebih. Sebagai gambaran, skor Antutu versi 10 di HP ini tuh ada di sekitar 600 ribuan. Jadi balik lagi disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing ya. Kalau dirasa cocok sama yang udah gue sebutin tadi dan harganya sesuai budget, sikat. Kalau emang enggak ya skip aja. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu subscribe channel ini ya supaya bisa cepet-cepet gue collab sama David Gadgetin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.